20 juta tentara. Tidak apa-apa untuk mempertahankannya. Tetapi sulit untuk menjaga Wen Tianguan dan bersaing dengan surga. Qin Yichen menggosok dahinya dan menghela nafas. Dia bisa mengerti. Lagi pula, jika kekuatan klan Kaisar Ke bisa menyapu langit, tidak perlu ada pertarungan antara Kaisar Surga. Langsung saja ke Istana Surga dan biarkan Kaisar Surga menyerahkan posisinya. Jiang San diciptakan. Dan bahkan jika itu adalah klan naga sejati leluhurnya saat itu, dia tidak yakin bahwa dia pasti adalah penguasa langit dan bumi. Dan jika semuanya berjalan dengan baik, apa yang akan Kaisar Ke lakukan untuk menjadikannya seorang jenderal? Hanya untuk mengerti saja. Tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa sulit bagi perempuan yang pintar memasak tanpa nasi. Begitu pula beraninya jenderalnya. Tentara di bawah komandonya jauh lebih sedikit dari surga. Jadi tidak ada pertarungan. Qin Yichen memandang Raja Tians, yang perlahan berkata, sebelum Kaisar datang untuk mundur, dia menyuruh saya untuk mendiskusikan aliansi dengan Kaisar lain, dan meminta beberapa teman Kaisar untuk keluar meminta bantuan. Tentu tidak mudah meminta bantuan Kaisar. Manfaatnya tidak cukup. Pemimpin Kaisar mana yang bodoh? Bahkan Kaisar Ke ingin menjadi Kaisar Surga. Dan para pemimpin klan Kaisar lainnya mungkin memiliki pemikiran seperti itu pada hari ketika dia berada di pertemuan Istana Surgawi. Tianxing, kamu tidak perlu terlalu gugup. Maksud Kaisar selama kamu bisa berdiri teguh di Wen Tian Pass dan bertahan sampai Kaisar meninggalkan celah untuk menjadi Kaisar. Qin Yichen sedikit mengangkat alis pedangnya. Lalu, kapan ayah akan menjadi seorang Kaisar? Saya tidak tahu. Raja Tians tersenyum pahit. Dia bukanlah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Dan budidayanya tidak sebaik milik Kaisar. Dan dia terbelenggu oleh tingkat Kaisar. Siapa yang tahu? Tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa dengan bakat Kaisar, dia pasti bisa menjadi seorang Kaisar. Saat dia meninggalkan adat istiadat, dia akan terkenal di seluruh dunia. Qin Yichen menghela nafas. Apa yang bisa dia katakan? Atau apa yang bisa dikatakan Raja Tians? Bahkan jika bakat Kaisar tidak bisa menjadi seorang Kaisar, dapatkah dia dengan jelas mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Kaisar khawatir menjadi seorang Kaisar? Aku tahu. Pada hari-hari berikutnya, perang saudara klan Kaisar Ke sangat sengit, dan banyak klan mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat dan teman. Pertempuran kekaisaran ini terkait dengan nasib seluruh klan Kaisar Ke, dan seluruh klan serius. Pada malam hari, bahkan klan Kaisar Ke dapat mengubah dunia, matahari dan bulan bersinar bersama. Tetapi di bawah sinar bulan yang redup, Qin Yichen dapat mendengar seorang pria muda dan kuat dari klan Kaisar Ke mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Mengenakan jubah perangnya dan memegang senjata ajaib, keluar dari rumah. Putri Wenxing juga datang ke istana Sixia, mengenakan Yingluo di kepalanya, berlutut dengan satu lutut, dengan kepala bertumpu pada kaki permaisuri Sixia, yang terakhir membelai sutra biru putrinya yang sudah ditutupi oleh helm pertempuran, dengan banyak emosi. Wen Qing, anakku, ayahmu tidak bisa mengendalikanmu sama sekali, hapus air matamu. Karena kamu memakai jersey, hapus air matamu. Pergilah, tidak ada yang perlu dikatakan, dia adalah ayahmu dan suamiku. Karena dia telah memutuskan untuk memperjuangkan Kaisar, ibu dan kamu harus mendukungnya. Qin Yichen berdiri di luar pintu, permaisuri Sixia mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut. Ketika kamu kembali hidup-hidup, ibu akan menggendongmu cucu di masa depan, mengerti? Qin Yichen mengangguk berat dan memberi ibu dan putrinya waktu untuk menyendiri, dan dia datang ke Istana Yan Huang. Istana Yan Huang hari ini, saya tidak berani mengatakan bahwa bumi terbalik, tetapi akhirnya saya melihat ke atas dan melihat bintang dan sinar bulan, bukan istana tempat Kaisar Fang berada di atas umat manusia. Istana Yan Huang sekarang menunggu, dan bahkan ada kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan. Qin Yichen memikirkannya. Mungkin karena ras manusia telah diganggu oleh ras lain selama bertahun-tahun, dan tidak pernah bertarung melawan ras lain. Kota Feng Shui telah bermigrasi ke Istana Yan Huang. Dibandingkan dengan Istana Yan Huang, telah berkelana di langit berbintang. Kota Feng Shui, yang dianggap oleh Kaisar Surga dan alam semesta kuno sebagai paku di mata, lebih berbahaya. Qin Yichen mendengar suara mengasah pisau. Pisaunya berserakan, dan dia melihat seorang ibu tua berambut abu-abu dengan gemetar mengenakan jubah perang untuk putranya, dan menstabilkan helm yang agak bengkok. Jubah pertempuran kota Feng Shui lebih kasar, dan tampaknya mewarisi keliaran umat manusia di zaman kuno. Baju besi yang terbuat dari rambut dan tulang orang-orang kuat dari berbagai ras. Anak manusia itu menepuk tangan ibunya, memunggungi ibunya, dan menyeringai, "Ibu, jangan khawatir. Tugas yang diberikan kepada kita oleh Kaisar Ke hanya lebih banyak daripada mengikuti para tetua dan perampokan. Hei, anakku dulu adalah perampok di langit berbintang. Menjadi perampok bukanlah hal yang baik. Untungnya, hari ini, umat manusia kita juga akan bertarung, dan kita harus melawan Kaisar hari itu dengan para dewa dan monster. Ibu, aku akan memberitahunya untukku. Saat pertempuran ini selesai, aku akan kembali dan menikahinya." Qin Yichen terdiam, dan Bai Guanxing yang mengikutinya juga diam. Pada akhirnya,
Mantan menjentikkan jubahnya dan berjalan ke istana Yan Huang. Kedatangan. Jiang Buyong kembali ke klan penyelesaian lebih awal ketika keduanya bertemu. Qin Yichen mengangguk dan tidak berkata apa-apa, tetapi Jiang Buyong menutup pintu istana dan menyalakan lilin. Pergi dan taruh dupa pada leluhur. Qin Yichen mengambil dupa yang terbakar, berjalan ke 3 kaisar dan 5 kaisar. Dengan hormat membungkuk dan berdoa kepada leluhur di langit untuk memberkatinya agar kembali dengan selamat. Umat manusia saya, sudah lama sekali sejak saya berperang. Iya. Jiang Buyong menghela nafas, tetapi melihat bahwa Kong Wu masih mengenakan jubah pertumbuhan buku. Tetapi dia menyisir rambutnya dan menariknya ke belakang kepalanya, seolah-olah dia akan pergi ke Wen Tiangwan bersamanya. Perbaikan Kong Wu tidak lambat sekarang. Dia pernah diintimidasi oleh dewa dan iblis mantian sebelumnya, dan dia tidak berani berlatih terlalu banyak. Tapi sekarang, dewa dan iblis mantian dikalahkan oleh Qin Yichen, dan mereka membawa kembali sumber daya. Hari ini Kong Wu bahkan selangkah lebih maju dari Qin Yichen, menerobos alam Supreme Dao. Jiang Buyong juga secara pribadi mengambil 3 batang dupa. Dengan ekspresi serius, para leluhur memberkati. Biarkan putra-putra umat manusia saya menang dengan selamat. Ketika dia bangun lagi, Jiang Buyong melihat ke arah seragam Qin Yichen, dan tiba-tiba tersenyum. Sekarang Anda juga seorang jenderal dengan 1 juta tentara di tangan Anda. Anda berjanji, Anda memiliki wajah yang panjang. Qin Yichen tersenyum dan mengangguk. Pertempuran ini tidak hanya untuk Kaisar Keklen untuk melawan dunia, tetapi juga untuk ras manusia saya. Jiang Buyong mengangguk, tetapi setelah itu, dia mengalami kerugian. Perjuangan Kaisar sudah dekat, dan berbagai ras gelisah, dan latar belakang klan Dike tidak diragukan lagi jelas. Mereka yang harus diberi harta, dan mereka yang harus diberi kekuatan supernatural diberi kekuatan supernatural. Lihat dia lagi. Anak laki-laki dari keluarganya akan pergi ke medan perang, tetapi dia tidak bisa membawa harta yang layak. Apakah itu Kong Wu atau Qin Yichen? Dia penuh rasa bersalah. Qin Yichen tidak peduli. Bahkan berharap Jiang Buyong tidak peduli. Mereka akan bertarung jika tidak ada harta karun. Patriark, saya di sini hari ini untuk melatih kelompok pasukan pro-militer saya sendiri. Pro-militer? Jiang Buyong terkejut. Dia tahu apa artinya. Tapi pertanyaannya adalah, pro-pasukan Anda bukanlah klan Kaisar Ke, tetapi klan manusia. Bukankah Kaisar Ke punya pendapat? Patriark, tolong dengarkan aku dulu. Aku mendapat banyak manfaat dari berkumpulnya para pahlawan di pengadilan surgawi. Tiba-tiba aku berpikir bahwa pedangku mungkin juga membentuk formasi pedang. Jiang Buyong terkejut. Sejujurnya, dalam latihan seni bela diri, dia belum mengalahkan Qin Yichen. Formasi pedang.